Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya kali ini latih pukul samsak dengan menggunakan siku. Namun sebelumnya saya kembali menarasikan atau berbagi pengalaman menggunakan pukulan pada pelatihan media samsak dengan tidak menyentuh samsak secara penuh. Jadi dapat kita perhatikan dari video peragaan ini, setelah pukulan kita tertuju pada badan samsak, pada akhirnya kita tarik secepatnya dan tidak menyentuh full pada badan samsak. Teknik latih pukulan ini merupakan teknik melatih kecepatan, baik itu dari olahan bahu, termasuk juga pendukung-pendukung atau faktor yang lainnya. Gerakan bahu dan juga pinggang, pinggul sangat berperan ketika kita melakukan pukulan pada badan samsak dengan tidak menyentuh full pada posisi di seluruh tubuh samsak. Ini sekarang saya peragakan dari arah samping saat tangan atau kepalan tangan telah menyentuh di bodi samsak. Secepatnya kita tarik dan juga lakukan gerakan di pinggir pada bodi samsak. Setelah beberapa gerakan yang menyentuh ke badan samsak, dan selanjutnya kita lakukan gerakan agak ke pinggir, dan juga ingat posisi dari gerakan bahu termasuk juga gerakan yang ada pada tumit, pinggang, pinggul. Dari proses latihan kita melakukan dari awal dengan gerakan pelan, dan selanjutnya setelah kita pasti dengan teorinya dan yakin tanpa melakukan kesalahan di saat memukul, kita gunakan tambahan atau power pull untuk menguji antara teori dan prakteknya apakah sudah memenuhi sesuai dengan keinginan kita. Kembali saya peragakan dari arah samping sudah jelas. Setelah pukulan mengena pada badan samsak, akhirnya kita lakukan gerakan ke samping. Sekarang untuk selanjutnya ke poin pada judul ini, melakukan latih pukul samsak dengan menggunakan siku. Dari arah pukulan pertama, sebenarnya ini adalah merupakan double pukulan. Pertama dari kepalan pukulan mengenai ke badan samsak, dan selanjutnya pukulan yang kedua bersamaan itu juga melakukan gerakan dengan menggunakan dorongan atau pukulan dari siku. Sehingga pada latihan penggunaan ini, pertama menggunakan pukulan biasa, kedua dengan sikut. Nah, ini gerakan pelannya yang saya peragakan agar lebih jelas ketika arah pukulan, terutama siku yang datang. Sebenarnya dari awal bukan penggunaan siku yang utamanya, namun adalah pukulan pertamanya dengan genggaman dan selanjutnya disusul dengan gerakan siku. Jadi satu sekali gerak dia akan mengeluarkan dua kali, pertama pukulan, kedua sikut-siku, dengan satu sikap atau posisi baik di kaki kanan dan juga di posisi kaki kiri. Mulailah berlatih dengan melakukan gerakan pelan, dan terutama yang agak membahayakan adalah di saat kita melakukan sikut atau siku ke arah atas, karena posisi kepala kita terkadang menuju ke posisi muka. Sehingga dengan demikian pada akhirnya dapat dilakukan pelatihan secara perlahan dulu, dengan catatan siku yang kita taruh pada badan samsak itu adalah di luar, baik di kanan posisi samping kanan muka dan juga posisi di samping kiri muka. Kalau bertepatan dengan posisi muka, risikonya bisa-bisa hidung ataupun bibir kita akan kena pukulan. Inilah yang saya maksud melakukan pelatihan menggunakan siku-siku. Nah, setelah itu kita bisa melakukan kombinasi pukulan yang tadi dari arah posisi kaki di tempat, baik di kaki kanan dan kaki kiri adalah posisi di tempat. Selanjutnya kita tambahkan variasi sedikit berlari kecil untuk menambah variasi gerak agar tidak menjenuhkan. Tambahkanlah lari-lari kecil dan selanjutnya
bersama melakukan gerakan ke depan ke arah body samsak dengan cara memukul. Dan tentunya mulai untuk mengambil pelatihan dengan gerak pelan, dan selanjutnya kalau sudah pasti dengan teorinya baru kita lakukan dengan full power ataupun kecepatan yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Dapat kita perhatikan gerakan yang menuju ke arah atas. Saat siku kita arahkan ke atas, itu yang perlu diperhatikan. Apa yang saya katakan tadi adalah muka, jadi tidak boleh terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke dalam sehingga pada akhirnya mungkin kena pukulan dari kita sendiri, dan hal-hal seperti itulah yang tidak kita inginkan. Maka diperlukan suatu fokus pelatihan dengan melakukan pelatihan secara gerakan pelan dan selanjutnya melakukan gerakan dengan agak cepat. Nah, sekarang saya perlihatkan dari arah samping. Jadi gerakan pertama adalah pukulan dengan tangan dengan kepalan. Mungkin variasi teknik latih pukulan yang saya peragakan dengan menyentuh badan samsak di pinggir saja, artinya tidak sepenuhnya melakukan pukulan ke badan samsak. Kita sentuh di pinggir dan selanjutnya dilakukan silih berganti baik tangan kanan dan tangan kiri. Ini merupakan variasi yang coba saya kemas agar tidak menjenuhkan ketika melakukan gerakan dengan media samsak. Kalau melakukan pukulan dengan pinggang, pinggul, termasuk juga tenaga full ke daerah badan samsak secara penuh, saya rasa itu sudah teknik seperti biasa. Namun kali ini kita akan coba mengambil inisiatif, mencari inisiatif dengan gerakan baru, yaitu pukulan samsak tidak sepenuhnya full pada badan samsak. Keuntungan dari melakukan pelatihan menggunakan teknik ini artinya tidak menyentuh sepenuhnya. Pertama, kita dapat melatih speed atau kecepatan, yang artinya di saat tangan telah menyentuh pada badan samsak, dia akan secepatnya kita bisa tarik karena giliran tangan yang lainnya. Kalaupun kanan yang pertama, otomatis giliran tangan kiri harus melakukan pilihan, artinya dia akan melakukan gerakan pukulan. Nah, kalaupun itu sudah pasti apa yang saya katakan tadi, akhirnya kita boleh melakukan pelatihan dengan full power dengan tetap memperhatikan arah atau gerak pukulan kita yang menuju ke arah muka agar tidak mengenai posisi baik bibir kita, mata ataupun posisi muka yang lainnya. Kembali saya ulang dari arah kiri biar jelas. Ketika telah menyentuh pada bodi samsak, kita lakukan pinggir. Memang risikonya teman-teman kerabat kalau belum terbiasa bisa-bisa tangan lecet, yang kepalan dua tersebut bisa menjadi agak lecet. Untuk itu diperlukan apa yang saya katakan tadi, lakukan pelatihan secara perlahan-lahan dahulu, dan selanjutnya kalau kita sudah basis, artinya sudah dapatkan teorinya, baru tambahkan tenaga dan akhirnya melakukan kecepatan atau speed sesuai dengan keinginan kita. Perlu diperhatikan itu adalah ketika pukulan atau posisi tangan pertama, terutama pada benjolan tangan itu tidak bagus posisinya pada badan samsak, dia akan berisiko mungkin lecet dan lain sebagainya. Namun semuanya ini diperlukan suatu cara, inilah pentingnya bagi atau menurut saya kita berbagi pengalaman sesuatu hal yang positif pada teman-teman, semoga ada manfaatnya untuk dapat melakukan latihan menggunakan media samsak agar bertahan lama sesuai dengan inisiatif ataupun ide-ide saya terus mengunggah pada sosial media baik di YouTube, di Instagram, termasuk juga Facebook. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memberikan motivasi pada generasi muda, termasuk juga teman-teman yang sebaya. Kalau saya sendiri sudah 58 tahun kali ini masih menggunakan media samsak sebagai partnernya, anak-anak hobi saja. Karena kalau kita mendengar
ketika orang berolahraga dengan menggunakan media samsak, sepertinya pikiran bagi teman-teman atau kerabat yang belum pernah melakukan atau tidak menggandrungi media samsak sebagai partnernya, sepertinya agak serem ataupun berat sekali. Karena melihat karena pandangan umum samsak itu harus dipukul dengan keras, harus dipukul dengan tenaga besar dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuannya saya memberanikan diri dengan kerendahan hati kepada teman-teman dari awal memfilosofikan apa itu samsak. Ya, samsak saya bagi menjadi dua menurut pandangan saya. Ketika samsak itu digunakan oleh teman-teman yang menjadi atlet, itu akan dipakai sebagai tolak ukur kekuatan. Namun bagi kita yang sudah usia lanjut, ya kita gunakan sebagai untuk mencari keringat. Nah, sekarang ke tutorial gerakan. Saya mencoba untuk menerasikan ketika kita melakukan pukulan dengan gerakan bahu sepenuhnya ke samping kanan ataupun samping kiri. Yang harus diperhatikan juga, karena ini jarang yang memperhatikan gerakan ini. Yang diperhatikan itu adalah gerakan jangkar di bawah. Kalau kita memutar dengan kaki kanan, bahu kita olah ke kiri menggunakan pukulan kanan, kaki yang di kiri itu tidak sepenuhnya kita olah ikut ke kiri, karena dia akan menjadi kunci. Nah, cara tekniknya, karena maaf teman-teman ini kelihatan gambarnya karena kita ambil ada sinar sehingga kurang jelas ya, namun paling tidak kapan-kapan saya akan coba berbagi. Nah, kalau kita putar ke kanan, jadi kaki kiri yang menjadi pancar itu adalah seperti posisinya ini dia. Jadi dia masih lurus, badan kita putar ke kanan, posisi kaki yang di kiri itu adalah lurus, bukan dia ikut memutar ke kiri sepenuhnya. Nah, sehingga kalau kita melakukan kecepatan speed dengan pengolahan bahu, itu yang menjadi kunci apa yang saya katakan tadi, kaki di bawah adalah tidak boleh sepenuhnya ikut diputar. Kalau kita pukul dengan kanan, akhirnya dia ikut full memutar ke kiri, itu bukan. Di saat bahu ataupun tangan kanan kita lakukan gerakan pukul seperti sekarang ini dengan menggunakan siku yang sebagai kunci agar tidak terlalu longgar ataupun los pukulan kita ke arah kiri, maka kaki kiri yang di bawah itu adalah menjadi pancar. Nah, sekarang untuk menuju ke arah samsak, apa yang saya tunjukkan tadi dengan ujung kaki itu sangat berperan. Dia merupakan eksekusi ataupun memberikan dorongan tenaga terakhir setelah bahu, termasuk juga gerakan posisi tangan, badan, semuanya itu sudah mengacu atau menuju ke arah badan samsak. Pada akhirnya kunci yang di bawah, artinya ujung kaki itu akan sangat menopang. Nah, ini saya kembali lakukan gerakan untuk gerakan pukulan dengan menggunakan, kalau sekarang ini perbedaan tadi dengan sekarang ini adalah ini menggunakan pukulan full ke badan samsak, artinya kita sepenuhnya melakukan juluran tangan ke arah badan samsak. Untuk yang awal dari video ini saya berbagi teori dalam artian melakukan pelatihan menggunakan pukulan samsak tidak sepenuhnya menyentuh. Terus sekarang kondisi ini adalah sepenuhnya menyentuh. Nah, gerakan bahu dan kita lakukan pelatihan secara pelan-pelan untuk mengolah gerakan bahu agar benar-benar mencapai apa yang kita maksud ke arah badan samsak. Gerakan kecepatan atau speed itu tidak lain dan tidak bukan, memang gerakan bahu itu sangat mempengaruhi. Karena ketika kaki kanan kita menuju ke arah badan samsak, otomatis bahu yang mengantarkan tangan kanan ke darah samsak. Sebaliknya juga, di saat tangan kiri menuju ke badan samsak, bahu kiri yang akan mengantarkan. Dan juga tidak bisa dilupakan antara peran satu organ tubuh yang lainnya. Ketika bahu bergerak ke depan, otomatis pinggang, pinggul, tumit kaki akan menjadi kombinasi atau harus menjadi satu kesatuan gerak
agar gerakan bahu yang mengantarkan tangan ke badan samsak itu menjadi full power atau powerful. Jadi teruslah melakukan pelatihan agar teori yang kita simak atau kita dapatkan teori, akhirnya ketika melakukan prakteknya benar-benar tidak menjadi di luar dugaan, apakah tangan terpleset ataupun kalau kita menggunakan pukulan pull ke badan samsak, biasanya yang pertama menjadi tekanan berat tersebut adalah pergelangan tangan. Ini gerak-gerakan saya ulang kembali dengan tetap memperhatikan dari keselamatan ataupun menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini saya review kembali. Video kali ini adalah berbagi pengalaman melakukan pelatihan menggunakan badan samsak menggunakan pukulan siku. Namun siku yang merupakan gerakan kedua, pertama arahnya adalah dari pukulan genggaman atau pukulan biasa dengan kepalan pada tangan yang mengenai dua ujung tangan, dan selanjutnya yang kedua baru dilakukan dengan gerakan siku. Ini pertama pull, yang kedua baru disusul dengan gerakan siku. Kalau kita sudah pasis, gerakan yang pertama itu kelihatannya tipis, artinya dia akan terlalu kelihatan gerak memukul dengan arah pukulan pertama, namun yang lebih jelas adalah dari arah siku. Demikian teman-teman, sampai berjumpa di lain kali.